sorry, kembali yang membantu untuk ya naik yang ilmu dan share ilmu edukasi ke teman-teman yang mungkin jalan shelter atau macam rescue di Indonesia. Yang pihak keempat sebenarnya saya nggak masuk di sini, tapi yang juga sebenarnya penting itu macam regulasi atau undang-undang dari atas, dari pemerintahan atau dari wilayahnya yang bisa membantu untuk mensupport yang kontrol populasi hewan jalanan. Jadi kalau terjadi kita merasa butuh memang bikin shelter, ada yang kebutuhan untuk memegang buka shelter, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan atau pikir sebelumnya kita mulai buka shelter. Itu yang terutama kita butuh macam fasilitasnya yang punya mungkin beberapa kompartemen atau yang ruangnya. Kenapa? Karena biasa kalau kita terima hewan, ada yang hewan masuk, mungkin kondisi masih muda, masih kitten, atau ada yang sakit. Jadi kita otomatis butuh karantin, terus isolasi juga. Untuk hewan mungkin dengan penyakitnya infeksi. Kita nggak mau campur mereka langsung dengan populasi, mungkin ada sudah di shelter kami. Ketiga, ada juga mungkin macam ruangan untuk pengobatan, maupun ada yang dokter hewan standby di shelter, atau mungkin ada yang dokter hewan sering bisa datang untuk konsultasi dan pengobatan. Jadi bagusnya ada satu ruangan di mana kita bisa juga mungkin simpan obatnya atau macam itu. Yang satu hal juga yang penting itu ada macam ruangan yang kita bisa simpan makanan, yang barang-barang, termasuk juga yang bahan untuk disinfeksi, untuk kebersihan. Kenapa itu yang ruangan mungkin kadang yang kita lupa dan nggak terperhatikan, tapi itu penting karena bermasalah yang hewan bisa masuk, bisa hamburan makanan, atau mungkin bermasalah juga ada tikus atau apapun. Untuk kalau itu ruangan nggak tertutup dengan suhu stabil, ya bisa ada banyak macam-macam masalah. Ya. Satu hal juga yang penting kalau kita bikin shelternya itu mungkin ruangannya atau yang tempatnya kita simpan sampah. Kenapa? Sampahnya itu kan hal yang bisa memang yang menarik untuk yang macam tikus. Jadi ada yang bermasalah yang satu sumber untuk penyakit yang hewan yang ada di shelter. Kedua juga ada mungkin bahaya untuk yang hewan ada sendiri di shelternya. Ya, biar mereka nggak bisa akses ke sampahnya. Tapi sebelum juga pilih fasilitasnya atau tempatnya, mungkin harus juga diperhatikan. Apakah fasilitasnya shelter mau dibangun di tengah kota? Atau mungkin lebih baiknya sedikit di luar kotanya, di mana ada kurang ramai. Karena selalu ada bermasalah, kita mulai kumpul hewan, mungkin ada komplain dari warga. Jadi itu ada beberapa hal kita harus perhatikan atau pikir sebelumnya. Dan kayak tadi, kalau kita mungkin rencana untuk banyak anjing, jelas kita butuh banyak tempatnya. Mungkin tengah kota agak sedikit susah untuk dapat yang area yang luasnya untuk berfungsi atau membantu untuk yang hewan, yang anjing bisa jalan atau beraktivitas dengan luas. Ya. Yang satu lagi, kalau kita yang mulai buka, kita harus sudah dari awal mikir yang maksimum nomor hewan yang kita siap untuk rawat itu berapa. Nah, itu kita harus dari awal di limit. Jangan kita lewat itu lebih. Kenapa? Karena kalau kita lewat yang kapasitasnya, otomatis yang kesejahteraan yang hewan kami di shelternya akan menurun. Yang satu poin paling penting juga, tanpa uang, ya, tanpa ada orang yang akan kerja untuk kami di shelter atau yang support kayak volunteer, nggak mungkin shelter akan bisa jalan. Jadi bukan hanya harus pikir, oh kita punya berapa itu juta untuk di awal untuk bangun. Kemudian ke depan juga harus diperhitung hewan bisa hidup sampai 15 tahun lebih. Jadi kalau shelter memang hewan tinggal di shelternya. Jadi yang cost-nya atau yang pembayaran untuk hewan untuk hidup sepanjang gitu, untuk yang obat dan makanan itu semua harus diperhitung. Termasuk juga gaji staff. Ya, biar yang kalau kita sudah jadi pilih shelter tempatnya itu jalan dengan sempurna, bagusnya bikin macam SOP dan protokol. Ups. Bentar, ada yang hanging. Kelihatan slide selanjutnya enggak? Enggak ya? Second.
Bentar aku keluar, masuk lagi. Nggak mau. 1 second. Sorry. Sekarang. Oke. Hewan yang mungkin termasuk ke shelter kami itu kita mungkin harus juga sedikit investigasi atau pikir dari mana. Jadi yang ada yang ini grafik dari IKAM yang sangat ya komplit yang mungkin jelaskan ini ada contohnya anjing tapi kucing yang sama. Dari mana sebenarnya sumber hewannya dan apakah yang shelter kita ada yang macam intake policy, intake protokol. Kita memang terima hewan semuanya atau mungkin ada itu shelter yang khususnya untuk macam hewan, apakah shelter untuk kucing aja, untuk anjing, apakah tercampur atau gimana? Apakah hewan-hewan hanya ada handicap atau yang memang sakit, atau memang ini tempatnya ya bisa bilang hewan terlantar macam-macam. Satu hal mungkin untuk perhatikan yang di awal, sebaiknya kalau kita yang buka shelter itu baiknya tempatnya agak sedikit tertutup, biar kita bisa jaga kapasitasnya hewan. Maksudnya ini bukan untuk mau kayaknya bikin yang warga jelek atau yang jengkel. Kita mau biar itu enggak tempatnya yang yang orang masyarakat pikir itu gampang buang hewan di situ. Kalau yang tempatnya terkenal, mungkin banyak teman-teman sudah ya pengalaman itu yang ada nonstop hewan ada terlantar dan dibuang ke tempatnya itu. Nah, dan kayak tadi yang dijelaskan, shelter itu bukan sebenarnya solusi untuk population control sendiri. Itu hanya satu hal membantu yang hewan ada yang terlantar di jalan. Ya. Jadi shelternya bisa sebenarnya yang berfungsi di dalam ya warga atau komunitasnya macam-macam. Yang pertama ya itu mungkin kalau kita memang terima yang hewan apapun itu jadi shelter untuk hewan terlantar. Tapi kemudian kalau mungkin kapasitasnya dan ilmu di shelternya itu dengan manajemen baik yang naik, kita bisa mungkin juga mensupport komunitas dengan ya kebiri TNR, jadi kita yang keluar dan mungkin untuk hewan yang di jalanan bisa jalan program steril. Apakah kita bisa membangun macam solusi untuk kucing di komunitasnya. Jadi bukan hanya ada program untuk steril, untuk pengobatan, tapi juga termasuk edukasi masyarakat, caranya gimana mereka bisa minimal mungkin kasih makan. Jadi hewan bisa tetap tinggal di jalan, tapi dirawat sama masyarakat. Nah, kemudian juga mungkin kita bisa bangun program atau yang macam protokol untuk adopsi. Gimana bisa kita bisa ingkat yang macam adopsi atau mungkin preventif, gimana kita bisa edukasi masyarakat untuk responsible pet ownership kita bilang. Biar mereka nggak gampang lepas hewan atau yang buang ke shelter kami. Nah, yang bagusnya juga mungkin selain kita punya shelter, kita juga ada bangun macam network antara yang foster atau yang mungkin ada orang ibu-ibu yang senang dan sangat membantu untuk rawat anak kucing, anak anjing. Ya. Karena kalau kemudian kita hanya fokus ya atau hanya dapat yang poinnya pertama kita yang jadi terima hewan terus, tapi nggak perhatikan yang kapasitas of care itu bisa bermasalah ke depan. Kita bilang yang itu population management. Kalau kita nggak sadar dan hewan masuk terus tapi outputnya jadi hewan keluar dari shelter itu kurang, kita otomatis jalan ke overloadnya. Dan itu yang akan naik risiko dan mortalitasnya hewan ada di shelternya. Yang kedua juga pasti stafnya akan kecapean karena kelebihan hewannya dan itu stres mental juga untuk staf-staf seharian kerja di situ dan lihat hewan yang ada yang hidup dengan kondisi kurang puas. Ya. Jadi ya kemudian juga shelter pasti dapat yang kayak image-nya jelek. Banyak orang pikir shelter ya itu tempatnya kacau. Di situ hewan yang dengan kondisi kurang bagus, kurus, ada yang sakit. Dan mungkin orang lebih kurang menarik untuk membantu atau adopsi hewan dari shelter tersebut. Nah, jadi selain yang hanya di shelter kita jalan yang program yang untuk ya hewan terlantar, kita juga harus perhatikan
yang 5 freedoms tadi yang Dr. Mary sudah dijelaskan, ada yang kita 5 freedoms atau kebutuhan dasar untuk hewan. Itu maupun di shelter atau maupun untuk hewan di jalanan. Jadi itu harus selalu diperhatikan dan itu masuknya untuk kita bisa bilang kapasitas of care kita yang masih bagus, masih mampu atau enggak. Dengan ya ada yang makanan yang nutrisi yang baik, environment-nya ada bagus, jadi kita ada cukup banyak tempatnya untuk semua hewan di tempat kami bisa dilindungi dari hujan, dari kepanasan. Ada tempatnya untuk istirahat atau ada mungkin sudah segitu crowded, jadi yang ada banyak lainnya untuk tempat yang enak. Ya. Proteksi dari penyakit atau dari berluka. Jadi kita maupun mungkin nggak semua shelter bisa punya dokter hewan yang full time atau yang standby, kita harus mungkin ada koneksi ke rumah sakit atau ke klinik yang mendekat, di mana kita bisa minta bantu kalau ada kejadian yang di shelternya. Termasuk juga preventif. Jadi kalau intake polusi kita yang cukup bagus, kita jadi hewan masuk kita sudah divaksinasi, kita obat kutu cacing, kita sangat membantu untuk pastikan penyakit di dalam shelter kami yang ada kurang. Yang hewan juga bukan hanya hidup kalau makan dan napas, ya itu saya percaya semua teman tahu dan sudah merasakan. Hewan juga butuh ya untuk bisa ekspresi perilaku yang normal dan juga exercise maupun yang mungkin hewan anjing-anjing butuh aktivitas lari, main sama teman-teman, sama ya ekspresi perilaku yang sosial. Itu juga yang penting dan nggak boleh dilupakan. Jadi kalau anjing mungkin atau kucing hanya tinggal sehidupnya di dalam kandang, itu bukan yang caranya baik. Ya, karena ya mungkin orang bilang, ya mereka udah dapat makan minum dan ada tempat tidur, mungkin dan toilet ada, cukuplah. Bukan, karena hewan juga sama kayak merasa manusia, bukan hanya merasa untuk bisa sakit, tapi juga merasa emosi. Jadi itu kita juga harus sangat perhatikan untuk hewan di shelternya juga mental sehat kita bilang. Nah, gitu. Dan satu juga kita perhatikan hewan yang di shelter atau maupun yang di jalanan ada bebas merasa takut dan stres. Jadi yang otomatis kalau kapasitas of care naik, pasti ada stres naik. Kita bisa lihat mungkin berapa penyakit yang muncul yang kita bilang itu penyakit yang terkait dengan stresnya. Apakah ada overleaking, ada rambut rontokan, maupun kita sudah pengobatan dengan obat cacing rutin tetap muncul. Itu bisa berapa indikator kita mungkin perhatikan dan harus dievaluasi lagi. Apakah kapasitas care masih yang baik atau kita harus mungkin jalan beberapa hal untuk increase atau membaiki. Nah, sekarang bagusnya, tapi mungkin bisa di seluruh dunia ada sedikit perubahan dari image dan dari posisi shelternya. Dulu mungkin ya orangnya paham, orang mikir ini memang tempatnya untuk hewan terlantar. Tapi kemudian beberapa negara sudah mulai paham ini lebih ke posisi atau lebih ke transisi ke adoption center. Jadi yang bisa mungkin dibaikin di dalam shelternya untuk kondisi hewan yang baik dan juga untuk menarik komunitas atau masyarakat untuk bantu shelter untuk adopsi hewan. Nah, jadi kalau jalan yang shelter kami yang ada jalan sport ya sebaiknya bisa, kita harus mungkin bikin seberapa SOP protokol kayak tadi Dr. Mary sudah sampaikan. Tapi apa itu SOP dan kenapa kita butuh SOP? SOP itu Standard Operation Procedure. Jadi itu yang jelaskan yang kerjaan step by step untuk membantu prosedurnya kerjaan ada yang dengan standar minimum. Jadi kita dapat minimum standard of care kita bilang. Itu apalagi penting karena kalau kita kerja dengan hewan, mereka butuh rutin yang ada setiap hari sama. Yang jelas, jadi mereka nggak bingung. Tiba-tiba contoh hari ini kita kasih makan untuk hewan jam 3, kalau kemudian hari tersebut yang kemudian ada yang kasih yang jam 1, itu hewan bingung, jadi ada kekecauan. Benefitnya kalau kita punya SOP atau protokol, itu jadi bikin semua kerjaan yang dengan standar sama, semua yang orang kerja yang di situ ada yang jelas, jadi maupun satu orang kerja begini, orang kerja begini, mereka harus ikut aturannya itu, yang SOP, mereka jadi sama, nggak ada beda-bedaan.
yang juga ada lebih efisien. Jadi yang perawatan hewan akan lebih naik, lebih tinggi karena kita kerja mungkin yang waktunya lebih efisien dan kualitasnya lebih tinggi. Ya. Jadi SOP protokol itu membantu untuk memang nggak ada kekacauan. SOP-nya biar jalan baik, bagusnya mereka ada jelas dan gampang untuk dipaham untuk siapapun ada yang kerja di shelter. Jadi biasa kita bilang ada singkat bisa, tapi harus memang dengan semua detailnya tetap harus ada ya, yang apa yang pentingnya. Yang sering-sering harus memang SOP itu disosialisasi sama staf siapapun, staf semua yang ada harus ikut protokolnya itu di shelter. Jadi orang baru masuk untuk training harus sosialisasi. Tapi juga mungkin harus rutin karena orang-orang yang mulai kalau setiap hari jalan mungkin mulai lupa. Jadi sering reguler kita yang jadi duduk sama staf-staf lagi dan diingatkan yang SOP-nya. Terus kalau ada mungkin ilmu baru atau ada perubahan, kita juga jangan lupa mungkin SOP-nya butuh di-update. Nah, yang tadi sudah Dok Mary sampaikan, cukuplah kita mungkin nggak harus tulis semua protokol dari nol. Ada sudah banyak sumber ilmu atau sumber yang sumber yang untuk yang kita bisa baca-baca untuk bikin protokol atau bisa dipakai kalau cocok sama gitu. Dari contohnya Shelter Guidelines dari Animal Shelter Association itu sangat membantu. Jadi tadi kalau nanti ada teman-teman yang butuh yang ini tolong di chat biar kita bisa yang share. Satu hal juga yang saya mau disampaikan, selain yang ada hanya yang protokol SOP, satu SOP atau mungkin aturan yang ada juga penting untuk pastikan kesejahteraan hewan yang di shelter kalian ada yang bagus, itu yang bikin shelter round. Apa itu shelter round? Itu termasuknya setiap hari semua staff minimal harus yang lihat setiap hewan ada yang di shelter. Jadi ada yang maupun ada mungkin area yang beda-beda, mungkin ada satu staff yang jadi tanggung jawab untuk area, harus cek semua hewannya ada di area dia. Jadi semua hewan ada yang dapat periksaan dalam satu hari minimal satu sekali. Periksaan maksudnya bukan hanya lewat dan lihat hewan masih ada napas, bukan, tapi juga lihat hewan ada aktif, ada makan oke. Nah, itu harus diperiksaan. Kalau ada apa-apa, kemudian mungkin ada yang di protokolnya itu sampaikan ke shelter manager atau ke dokter hewan. Itu sangat membantu untuk pastikan yang hewan di care kita yang ada dengan baik. Juga bisa mungkin lihat apa kondisi hewan contohnya itu di jalan karantina sudah siap, sudah baik untuk pindah mungkin ke fasilitas lain, ataukah yang hewan itu ada sakit, mungkin harus pindah ke isolasi. Itu jadi yang hal sangat penting. Yang kedua juga mungkin bisa lihat kalau sudah hewan itu yang kelihatan baik, apakah sudah bisa siap untuk pindah ke ruangan adopsi atau sudah siap untuk adopsi. Jadi mungkin ada tim atau teman yang dalam shelter yang bisa ambil foto dan bisa mungkin promosikan di website atau di aplikasi atau dimanapun untuk adopsi. Dan itu sangat tidak butuh yang biaya lebih. Itu masuk sudah jadi staffnya keliling, cek-cek semua hewan sekali sehari dalam shelternya. Itu nggak ada tambah biaya. Nah, karena tadi kita sudah bahas ada yang memang lagi musim lumayan ekstrim ya, banyak hujan, sama-sama juga di sini di Kaltim ada cukup banyak hujan, tapi syukurlah sekarang udah mulai terang. Tapi mungkin banyak teman sekarang lagi ada dapat beberapa kondisi parah ya, ada yang banjir-banjir. Saya dengar di beberapa shelter yang di Jakarta. Jadi satu hal mungkin selain yang SOP dan protokol untuk kerjaan seharian di shelter yang ada juga bagus, ada macam protokol atau yang siap-siap untuk emergensi. Maksud emergensi apapun atau masuk juga disaster. Dan yang ada 5 poin yang kita mau pastikan ada di dalam yang emergency plan kita bilang. Itu apa? Kita harus preventif. Sudah mungkin ambil berapa yang hal biar nggak jadi ada disaster. Kayak tadi contoh mungkin sebelum kita jadi pilih mungkin tempatnya di mana kita mau bikin shelter, kita mungkin cari informasi itu memang wilayah apa. Wilayah di sini mungkin lebih sering dan gampang banjir.
Apakah memang risikonya dan kebutuhan untuk shelter situ ada balance atau gimana? Atau apakah di tempatnya ini ada sering kebakaran? Jadi ada beberapa hal mungkin kita sudah dari awal bisa dipikir dan preventif. Yang juga pengawasan. Jadi kalau lagi musim begini, kita mungkin pasti harus sering-sering cek yang cuaca yang kemudian yang besoknya apa. Apakah kita siap besok mungkin ada banyak hujan, kita mungkin siap. Apakah ada hari kemudian ada juga risiko untuk banjir di tempat kalian. Nah, mitigasi itu termasuknya yang ada di shelter kami atau di ruang yang tempatnya untuk hewan. Ada kita ambil beberapa hal untuk minimalkan yang risiko atau kerusakan kalau terjadi disaster. Jadi mungkin kalau kita bangun shelter kita ada beberapa hal kita sudah siapkan. Contohnya itu beda kalau ruangan itu bikin dari semen, beton atau dari kayu. Kalau contoh ada yang banyak kayu, mungkin kita harus siap ada yang alatnya untuk matikan api. Atau kalau ada kabel-kabelnya, gimana kita pastikan kabel mungkin nggak ada akses ke hewan. Ya, tapi nggak ada kena struk yang listriknya. Atau kalau kita ada mungkin di area yang tinggi, apakah yang building kita ada yang aman untuk petir, macam gitu. Kalau mungkin ada sering banjir, apakah mungkin kita punya yang berapa tempatnya untuk hewan di situ yang mereka bisa naik, mereka aman dari air. Jangan mungkin ada hewan yang di dalam kandang di lantai. Tiba-tiba banjir, dia nggak bisa keluar. Jadi risiko sangat tinggi untuk dia bisa mati. Jadi kita di dalam shelter kita ada beberapa hal udah siap untuk kalau ada kejadian yang kerusakan nggak ada terlalu parah. Yang preparedness, jadi yang kita siap. Itu yang apa maksudnya? Jadi itu selain kita yang ada yang di tempatnya kami yang alatnya atau apa yang siap, orang juga harus siap. Jadi termasuk di sini macam training atau simulasi. Tiba-tiba kalau ada mungkin kejadian banjir atau apa, gimana semua tim akan kerja bersama untuk yang bikin kalau ada yang terjadi kerja maksimal baik. Ya, contoh juga ada mungkin macam kayak jalur emergensi untuk keluar. Ada yang mungkin ada site map kita bilang. Kita biar orang tahu kalau ada yang jadi kebakaran harus keluar kemana paling cepat. Responsnya, jadi itu kalau jadi sudah terjadi ada disaster kayak mungkin kemarin, itu semua poin-poin di sini masuknya gimana kita harus reaksi atau kerja kalau ada jadi bermasalahan itu. Jadi contohnya kita punya yang tim standby nomornya, kita mungkin ada berapa yang mobil atau apa yang standby, atau mungkin sampai kalau ada banjir, apakah ada yang teman-teman yang kenal orang bisa bawa boat atau apa ya untuk hewan keluarkan. Ada siap mungkin kandang transport untuk memang kalau butuh evakuasi hewan semua harus dikeluarkan. Kemudian juga ada networking dan kerja bersama mungkin dengan shelter lain atau yang orang lain sekitar di situ gimana kalau memang harus hewan keluarkan, bisa hewan pindah untuk sementara. Termasuk juga mungkin yang klinik yang kalau hewan ada yang terluka karena ada yang bermasalah disasternya bisa pindah yang ke klinik untuk perawatan. Nah, yang kemudian kalau sudah yang disaster atau apa yang kelewatan, kita juga ada harus tulis yang apa kita mau buat setelah yang disaster selesai untuk pemulihan. Jadi yang apa poinnya mungkin pertama yang penting untuk di rekonstruksi. Apakah yang rumah-rumah untuk anjing yang penting terutama atau rumah mungkin ada yang pagarnya yang rusak. Yang kita jadi ada poin-poinnya yang apa yang penting terutama kita harus baikin untuk kembali ke normal atau hampir yang kondisi normal. Ya, jadi ini. Jadi di sini jelas saya nggak bisa tersebut satu contoh yang emergency protokol untuk setiap shelter. Tergantung shelternya harus bikin macam protokol sendiri. Tapi ini yang poin-poinnya mungkin sada apa yang kasar yang untuk diperhatikan kalau bikin shelter atau kalau sudah ada shelter yang untuk bisa bikin protokol emergensi sendiri. Nah, yang tadi juga sudah di-share sama Dok Mei, macam yang sumber-sumber ya untuk informasi atau ilmu, ini juga ada beberapa lagi yang bisa dipakai untuk belajar lebih tentang shelter management
tapi juga penyakit-penyakit atau di shelter atau population management. Oke, dan apa yang goal kita sebenarnya semua? Saya percaya semua orang yang di sini mungkin kerja di wilayah animal rescue atau punya shelter pasti pengen untuk hewan dan manusia bisa hidup dengan harmoni bersama. Maupun kita yang ada hewan yang di shelter kami dengan hidup semoga dengan paling baik, atau maupun juga hewan di jalanan kita berharap bisa kasih minimal hewan yang ya hidupnya baik. Oke, terima kasih banyak untuk ya ikut sesi ini. Terima kasih Dok Ana untuk materinya, luar biasa sekali ya, menambah membuka pikiran gitu bahwa SOP itu segitu pentingnya untuk sebuah shelter. Kalau nggak ada SOP, kebayang nggak sih kacaunya shelter kita? Kalau ada sesuatu hal gupuhnya ya, kalau ada yang sakit mana rekodnya nggak ada. Saya pernah kerja di shelter selama hampir 3 tahun dan cukup bisa membayangkan bagaimana sebuah shelter, apalagi dengan populasi di shelter itu lebih dari 100. Luar biasa. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Q&A. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Bisa raise hand. Kita ada 30 menitan untuk diskusi. Apakah ada yang ditanyakan atau hampir semua bisa dimengerti sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan gitu. Malah jadi penasaran apa sih the next-nya, webinarnya apa gitu. Kira-kira masih penasaran nggak sih, untuk antusias nggak sih Mas mengikuti webinar selanjutnya? Saya perlu tahu. Yuk, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin juga kalau misalnya dari peserta, pendaftaran peserta, jika ada pertanyaan, kita juga bisa diskusi lainnya gitu. Ya, ada. Kemarin memang di pendaftaran itu ada beberapa pertanyaan. Atau mau disampaikan sendiri yang punya pertanyaan di sini, nggak apa-apa. Tunjuk muka. Nah, mungkin di sini saya lihat ada beberapa wajah-wajah yang sudah sering kita juga bertemu, kolega-kolega. Ini ada juga, oke, ini dari Nata Satwa Nusantara hadir. Mungkin nggak dari Kak Davina, Mbak Ica, atau Dokter Nadira mau sharing mungkin di shelternya sendiri apakah apa protokol apa yang sudah ada, terus misalnya kayak sudah ada, misalnya sekarang kan karena kita lagi kondisinya banjir ya, beberapa titik di wilayah Jabodetabek, terutama wilayah-wilayah Jakarta Selatan, itu karena curah hujannya sangat tinggi, kemarin juga beruntun kemacetan luar biasa dan kebanjiran. Nah, mungkin bisa juga jadi sharing dari teman-teman, bisa sharing mungkin dari Kak Davina atau Mbak Ica, atau Dokter Nadiranya sendiri, silakan. Atau juga dari nanti mungkin dari Dokter Ida mau sharing juga protokol, misalnya kayak ya protokol emergency atau disaster relief dari shelter yang di Kalimantan ya. Nah, silakan, saya sambil menunggu teman-teman bertanya. Ada Mbak Ica mau sharing, atau Kak Davina, atau Dokter Nadira, atau Dokter Ida, ya saya silakan. Boleh dari Nata Satwa dulu mungkin ya. Silakan. Kita mood. Oh iya Dok, minta tolong dibuka hostnya karena saya bingung jadi host nih. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, makasih untuk sharingnya dari Jan dan tim semuanya. Sangat berguna dan membuka wawasan kami semua. Untuk SOP sendiri di Nata Satwa, sebenarnya
tadi yang disampaikan sih sudah more or less kita lakukan juga ya gitu loh. Tapi mungkin belum ada benar-benar detail catatan tertulis, memang belum ada gitu loh. Tapi we're doing it, of course gitu. Dan dimana memang setuju semua rekan kerja atau para karyawan yang ada di naungan yayasan itu harus tahu persis ya, tahu benar apa yang mereka kerjakan berdasarkan SOP yang berlaku di sebuah yayasan gitu kan. Kayak tadi detail-detail soal urusan mandi atau apa itu sudah terorganisir sih, kayak seminggu sekali, setiap hari itu ada jadwalnya karena kami juga banyak ya, anjingnya lumayan, meskipun masih di bawah 1 sih. Tapi kalau dibanding mungkin shelter-shelter yang lain, kami masih terhitung tidak sebanyak yang lain lah gitu loh. Ya setiap hari ada aja yang mandi, dan kalau untuk hewan-hewan yang baru di rescue itu kan pastinya tidak langsung masuk shelter ya. Kami harus selalu bawa dulu ke dokter hewan untuk diperiksa, sehingga jadi meminimalisir atau mengantisipasi hal-hal seperti menularkan atau anjing atau kucing yang kami baru rescue membawa penyakit gitu kan. Dan juga penting buat anjing atau kucing kami bawa yang kami rescue itu dicek kesehatannya, sehingga kami tahu ke depannya harus dilakukan apa kepada si hewan ini setelah dibawa ke dokter atau klinik. Itu pastinya ada ruang sendiri juga dari kami sebelum akhirnya masuk ke area di mana anjing-anjing atau kucing-kucing itu sehat dan siap untuk diadopsi gitu. Apalagi yang mau aku share ya? Yang pasti aku bersama tim pingin banget sih bisa ada tertulis satu SOP di mana kami sudah ada, tapi mungkin masih bolong-bolong ya SOP-nya gitu loh. Dan hal ini webinar ini sangat bermanfaat banget buat kami, di mana kami bisa mengisi bolong-bolong itu sehingga lebih tertata, lebih terorganize lagi untuk ke depannya bagi staff dan rekan-rekan kami di yayasan. Gitu aja dulu sih share aku. Mungkin dari Dokter Nadira atau dari Ica mungkin mau share, silakan. Atau mungkin dari tim atau yayasan yang lain. Terima kasih Kak Davina. Ya, kita sih senang bisa sharing ini, dan nanti kita juga bisa sharing yang guideline-guideline yang sudah ada. Jadi itu juga bisa diadaptasi di protokol-protokol masing-masing shelter. Ini ada tiga yang raise hand ya, sudah ada yang raise hand. Kita lihat dari yang pertama ini ya, Marisa. Ya, silakan di unmute dan silakan disampaikan, Kak Marisa. Halo Dokter Mary. Halo. Salam kenal dok. Yes. Makasih banyak Dokter Mary, Dokter Anne, dan semua teman-teman yang sudah ngadain webinar hari ini. Saya dari Balikpapan. Saya kadang kerjasama dengan beberapa rescuer rumah singgah di sini. Saya kadang prihatin lihat memang jumlah populasi hewan di shelter atau di rumah singgah. Tentunya kan masing-masing dari mereka, masing-masing dari kami ingin menjalankan sesuai kemampuan demi kesehatan hewan-hewan tersebut. Jadi mungkin pertanyaan yang sering kami hadapi adalah kira-kira kalau misalnya kita rescue dan rawat hewan, seperti kalau TNR kan waktunya agak cepat ya dok sembuhnya, dan kita bisa kembalikan ke habitat awalnya dengan relatif cepat. Nah kalau misalnya hewannya luka atau perlu perawatan agak lama, mungkin kami perlu bimbingan patokan ancer-ancer kira-kira berapa lama hewan tersebut masih aman untuk dikembalikan ke habitat awalnya. Gitu dok. Makasih dok. Ya, terima kasih. Mungkin nanti
saya dan Dokter Ana akan menjawab. Jadi mungkin saya dulu, selanjutnya nanti Dokter Ana juga bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi intinya kalau misalnya tadi dari Kak Marisa dari Balikpapan ya, kalau misalnya menangani kasus kalau dia ingin kembalikan lagi ke lokasi awal evakuasinya atau tempat awal ditemukan, misalnya kayak kondisinya kalau kayak kucing luka dari pasar, terus inginnya disembuhkan, lalu dikembalikan ke lokasi pasar tersebut. Kira-kira bagaimana kita bisa menentukan kapan dan bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah memang dia bisa dikembalikan lagi atau tidak. Kira-kira begitu ya pertanyaannya, Iya, Kak betul, Marisa ya. betul dok. Betul dok. Siap, siap. Ya, pertanyaannya sih menarik sekali dan juga adalah konsep yang sangat kita ini ya, sangat kita appreciate dengan konsep seperti itu karena pada dasarnya dari kita percaya bahwa shelter kan memang bukan untuk menampung seluruh hewan jalanan. Jadi kalau kita memang perlu, kita harus bisa mengakses mana yang perlu ditampung, mana yang tidak. Nah, dalam posisi seperti itu benar kita juga setuju kalau misalnya sebisa mungkin misalnya kita juga apa ya, ini adalah salah satu peran kita, peran shelter, peran rescuer gitu, peran-peran kita sebagai masyarakat jika kita perlu untuk mendukung dan menyehatkan populasi yang sehat di suatu lingkungan gitu, misalnya kayak tadi yang di pasar, di mana gitu ya, karena kalau kita tidak mendukung kesehatan dan membuat perbaikan kesehatan di community cats atau hewan-hewan stray yang ada di situ, terutama kucing misalnya, kita akan berdampak juga kepada kita. Jadi situasi seperti itu juga lebih baik daripada kita sekedar mengambil, nanti juga posisi kucing tersebut kan akan digantikan oleh kucing baru lagi gitu. Kita akan memulai hal yang sama gitu. Nah, kalau dari saya, dari kami yang bisa kita sampaikan adalah bagaimana situasi dari individu tersebut. Misalnya kayak ada kecacatan gitu. Misalnya kalau misalnya dia ada cacat, kayak misalnya ternyata harus saat ditemukan dia misalnya nih ditabrak sehingga ada patah tulang, ya kita tidak bisa dan itu kita bisa ngelihat assess bagaimana ya dia bisa nggak survive kembali di pasar tersebut gitu untuk mereka bisa mencari makan dan bertahan hidup di pasar misalnya atau di lingkungan di luar shelter. Nah itu adalah pertimbangan yang bisa kita salah satu yang bisa kita jadi checklist ya, jadi checklist point. Misalnya, jadi mungkin yang bisa jadi checklist point di sini adalah kelengkapan dan kesehatan anggota gerak. Gitu. Jadi anggota gerak dari hewan tersebut, misalnya kakinya bagaimana, terus kemudian penyakit yang dia derita itu seperti apa. Gitu. Misalnya kayak apakah penyakit yang dia derita ada penyakit infeksius atau penyakit non infeksius gitu. Misalnya kayak oh dia ada luka gitu, misalnya hanya luka karena luka berkelahi, luka berantem dengan sesama kucing misalnya. Jadi kan biasanya kalau kita bicara kucing, biasanya kalau kucing itu sesama kucing jantan paling banyak ya kasusnya abses gitu karena berantem terus untreated, terus juga ada kontaminasi dari misalnya lalat atau yang lainnya ya karena kondisinya kan di luar pemeliharaan, tidak ada pemeliharaan dan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya lukanya superficial, terus tidak ada kerusakan misalnya anggota gerak, terus misalnya juga matanya gitu, misalnya kayak matanya maksudnya tidak ada apa ya kerusakan di bagian penglihatan dan lainnya gitu ya. Terus dia juga bisa makan dengan baik gitu ya saat dirawat ya, itu juga merupakan checklist bahwa dia bisa dikembalikan. Nah, tapi kalau misalnya ya ada kadang-kadang itu perawatan yang membutuhkan waktu misalnya 1 sampai 2 minggu atau 2 sampai 3 minggu.
yang bisa kita lakukan, salah satu yang bisa kita lakukan, dan kita juga sering sarankan kepada teman-teman peduli kucing pasar atau peduli teman-teman yang peduli antara kucing dan anjing liar ya, adalah mereka bisa observasi saat mereka rilis hewannya gitu, misalnya kayak dilakukan close monitoring sama teman-teman gitu, misalnya kayak setiap hari ya udah dicek kan, biasanya dia kan dikembalikan misalnya di dekat warung A. Nah, di dekat warung A kita tanya sama warung, teman-teman warung di situ untuk bantu juga monitor dia bisa nggak kembali, maksudnya melakukan hal yang harusnya yang dilakukan, misalnya untuk survivalnya dia gitu, pelan-pelan kita monitor. Terus kalau kita bisa evaluasi apakah dia bisa apa enggak nih melakukan seperti yang kemarin. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita perlu untuk kita kembali lagi gitu, untuk kita pertimbangkan. Jadi apakah ini akan kita rawat sendiri atau kita mau rehab dia untuk pelan-pelan kita kembalikan. Ya, jadi checklist tersebut yang menurut saya juga penting untuk dilakukan dan dipertimbangkan. Itu jadi bisa jadi kayak panduan kita untuk kita bisa lepas liarin kembali anjingnya atau kucing tersebut. Kira-kira sih itu dari saya. Nah, Dokter Ana silakan ingin menambahkan. Ya, terima kasih untuk yang pertanyaan sangat penting, dan mungkin itu yang satu poin kenapa sering ada permasalahan kita yang populasi di shelter kelebihannya. Ya, bagusnya tadi punya kayak macam check listnya, atau I call it like urgency atau evaluation flowchartnya ya. Jadi yang hewan yang dari yang luar maupun yang butuh di rescue, apa yang ada yang paling urgent yang harus kita mungkin terima, yang mana mungkin nggak segitu penting harus diterima, dan mungkin ada opsi contohnya untuk di pengobatan di tempatnya, jadi dia nggak harus masuk ke shelter. Atau contohnya juga gimana kita mungkin bisa mengingat yang kemauan masyarakat untuk mungkin mensupport pakanan hewannya di situ. Apakah kita bisa dengan komunitas bikin macam street feeding, terus yang dari shelter atau dari dinas apa ada program untuk sterilisasi, berarti yang populasi di situ nggak naik, tapi yang stabil dengan kesehatan oke, dan mensupport pakanan dari masyarakat atau dari komunitas. Yang kedua, yang kalau jadi biasa ada yang satu poinnya kita harus ingat, kalau hewan sekitar masuk ke shelter kami, penyakit apapun, kalau mereka lewat biasa 3 bulan, itu sudah susah untuk kembalikan ke tempat wilayah. Kenapa? Karena 3 bulan itu sekitar waktunya mereka mulai sudah adaptasi, dan tergantung dari kita. Udah hilang macam yang kita bilang ada yang liar, dan mereka sudah yang hilang juga habitatnya. Kayak tadi Dokter Mary jelasnya, biasa kalau kita ambil, mereka punya habitat yang mereka tinggal, ada habitat teritori. Kita ambil, waktunya yang kosong pasti ada yang hewan lain masuk di situ. Jadi kalau kita kembalikan setelah mungkin ada sekitar 3 bulan, dia akan susah untuk ambil teritori dia lagi. Jadi itu satu poin yang harus sedikit diingatkan. Jadi mungkin kalau masuk dengan macam penyakit, seberapa cepat kita bisa pengobatan untuk masih kondisi untuk kembalikan. Yang terakhir juga saya mau diingatkan, memang merasa mungkin berapa banyak teman di Indonesia itu kalau nggak diambil, ya jadi itu penderitaan atau dia mati di jalan. Ya, kadang ada begitu memang, tapi kadang juga mungkin dia lebih menderita kalau hidup di shelter seumur hidup. Banyak memang benar kita mungkin kasih makan dan apapun, tapi ada yang satu hal yang kita harus juga sangat perhatikan itu, dan makin kita maju itu makin penting untuk hewan, itu yang mental health. Tidak semua hewan suka hidup di shelter. Mereka lebih senang mungkin bebas. Mungkin kita bisa merasakan sendiri waktu kemarin kita kena COVID, semua lockdown kita duduk di rumah, semua ada, makanan ada, tapi di dalam kita kayaknya nggak ada merasa sempurna. Kita nggak boleh keluar, nggak boleh buat apa kita mau. Dan itu juga ada di hewan. Jadi kita mungkin harus lihat individual, memang ada lebih senang, maupun hidupnya mungkin ada lebih pendek karena ada risikonya apapun di jalan, tapi dia mau hidup bebas di wilayah dia, jadi kita juga harus kasih haknya ke dia untuk itu. Satu hal aku mau mungkin tersebut yang tadi yang sebelumnya untuk yang kenapa penting protokol ada yang tertulis, karena yang pertanyaan sebelumnya kan, kenapa penting tertulis? Kalau kita hanya punya protokol yang di kepala kita,
dan mungkin staf-staf biasa yang tahu setiap hari, itu yang oke tapi nggak cukup. Karena kalau mungkin ada staf baru masuk, kita harus yang dijelaskan semua dengan bicaraan, itu mungkin sekarang kurang. Dan macam kalau kita tulis protokol atau SOP, itu sudah sampai kayak kontrak antara kerjaan kita, aturan di dalam wilayah kerja kita. Jadi nggak ada tiba-tiba orang bilang, loh kamu bikin yang makanan begini, biasa kan begini. Tidak ada yang macam diskusi, dan itu jalur satu untuk membaikin juga komunikasi di dalam shelter. Karena aturan jelas, semua ikut aturan itu, jadi standarnya sama. That's from me. Oke, thank you so much. Thank you Dr. Anne, Dr. Mary. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dok, ada di chat ada beberapa pertanyaan. Apa kita pindah ke chat dulu ya? Ada 3 pertanyaan di chat. Sebelum yang present ya. Dokter izin bertanya, bagaimana penanganan untuk shelter yang sudah terlanjur overpopulated, tetapi mereka juga nggak dapat perluasan area shelter? Nah, digabung kali dok ya. Lalu jika mau ada kucing rescue, isi perjanjiannya seperti apa sih biar nggak terjadi abuset oleh pemilik yang baru? Atau jika ada ternyata dokter tidak bisa pelihara lagi, itu gimana isi perjanjiannya? Lalu selanjutnya adalah jika ingin membangun shelter, adakah pihak yang bisa diajak berkonsultasi untuk denah rancang gambar ideal untuk sebuah shelter? Dok, ini kayak bisa dijadiin satu jawaban ya dok ya. Boleh, ya kita jawab satu-satu kan ini juga penjelasannya juga lumayan ya. Mungkin kita jawab dari Adinda Rana ya. Dr. Ana mungkin juga bisa sambil melihat di chat box. Baik. Pertanyaan terakhir bisa paling cepat dijawabkan. Yang sumber untuk atau yang pihak untuk konsultasi. Nah ya tadi yang shelter guideline-nya itu sebenarnya sumber sudah cukup baik yang bisa mungkin dipakai untuk sebelum mau bikin memang shelter. Kedua silakan email ya teman-teman dari yang Jaan, Animal Welfare ID, atau silakan juga bisa email ke saya. Kalau butuh mungkin konsultasi atau ide-ide gimana untuk kalau mau ya bangun yang shelter yang ideal, let's say. Ya. Oke, lanjut. Baik, ya benar ya tadi bisa nanti mungkin kalau misalnya sudah mengisi link absensi, nah kita juga akan share email dari Dokter Anne juga dari Dokter Hewan Shelter untuk teman-teman yang sudah mengisi absensi. Jadi nanti kita akan email juga sertifikat kehadiran ya. Jadi kita juga bisa akan share kontak-kontak pembicara hari ini dan link-link yang bisa digunakan dan juga termasuk guidelines yang kita bisa share yang tadi yang dari ISV itu tadi ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita mulai dari bahas mengenai menjawab mengenai pertanyaan dari Dinda ya, Dinda. Halo. Mengenai penanganan untuk shelter yang sudah terlanjur overpopulasi, tapi mereka juga tidak dapat memperluas area shelter. Baik. Terima kasih Dinda, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Menarik untuk kita diskusi karena ini memang fenomena yang sedang terjadi dan sering saat ini dengan tingkat pertumbuhan shelter-shelter hewan nggak di Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia yang sangat bertambah. Nah, akan tetapi masih banyak yang masih belum yang belum menerapkan banyak manajemen shelter. Nah, seperti tadi juga nanti mungkin ditambahkan oleh Dr. Anne, bagaimana kita mengenal kualitas hidup individu dan juga kapasitas maksimum perawatan, yaitu capacity of care kalau misalnya bahasa istilah di manajemen shelter. Nah, bagaimana kita mengenal capacity of care? Jadi, jika memang situasinya sudah terlanjur overpopulasi, nah apa yang bisa mereka bisa lakukan adalah jika mau mengedepankan kesejahteraan dan kualitas hidup dari individu hewan-hewan dalam shelter, yang bisa mereka lakukan adalah bagaimana mereka bekerja sama untuk meningkatkan adopsi gitu, meningkatkan rehome gitu. Jadi
tadi juga disampaikan kan ada kita bentuk jaringan. Jadi kalau misalnya kita bergerak dalam mengelola shelter, kita harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Kita harus buka jaringan gitu. Jadi jaringan apa yang mestinya jadi jaringan antar organisasi, antar shelter gitu. Kita perlu punya hubungan yang baik dari pemerintah dan juga hubungan dengan foster rumah singgah sementara gitu. Jadi hal itu yang bisa membantu untuk mengurangi jumlah populasi yang ada di dalam shelter, sehingga mereka bisa teradopsi atau mereka minimal ada rekanan foster atau rumah singgah sementaranya mereka gitu. Apalagi kalau tidak bisa memperluas area shelter ya, karena kan otomatis kalau misalnya jumlahnya sudah overpopulasi dalam satu ruangan area shelter, biasanya ikutannya adalah konflik dengan masyarakat atau tetangga sekitar lokasi shelter gitu. Karena kenapa umumnya adalah akan jadi polusi. Misalnya kalau kita berbicara shelter anjing misalnya, akan ada polusi suara yang cukup akan bisa menjadi laporan gangguan dari tetangga atau masyarakat di area lokasi shelter tersebut. Terus juga selanjutnya adalah bau karena pengolahan manajemen limbah gitu ya, karena kalau misalnya jumlahnya misalnya ruangannya misalnya areanya sekitar cuma 100 sampai 200 meter persegi tapi hewannya bisa sampai 70 sampai 100 ekor gitu misalnya, itu kan juga pasti akan bagaimana kita mengelola limbah kotoran dari anjing atau kucing dalam shelter kalau misalnya sudah overpopulasi, itu jelas kan akan kaitannya ke situ tuh. Terus teman-teman perawat juga pasti akan kelelahan kalau misalnya mereka hanya misalnya tidak berbanding sebanyak tim perawat, ataupun walaupun sebanding dengan perawat, misalnya anjingnya 100 terus perawatnya mungkin 20 orang, tapi kan kalau misalnya sudah overpopulasi, penyakit itu kan akan lebih mudah gitu. Terus mereka akan lebih cepat stres gitu, karena kan mereka butuh space, masing-masing individu hewan itu kan butuh space gitu. Jadi kalau mereka dalam misalnya satu kandang yang harusnya hanya bisa masuk 5 ekor kucing, tapi karena ini overpopulasi dimasukkan sekitar 20 sampai 30 ekor kucing, pasti mereka akan lebih mudah berantem, akhirnya ada luka, terus ada penyakit yang harusnya misalnya kayak mereka jadi flu atau mereka jadi jamuran gitu. Itu hal-hal ikutan karena sistem imunnya tubuhnya turun karena ya stres. Jadi otomatis dengan mereka nggak stres saja, tapi juga penyakit atau treatment terapi yang diberikan juga akan lebih banyak gitu. Jadi itu kan ikutan besarnya gitu. Jadi memang perlu mempertimbangkan untuk rehoming secara besar gitu, rehoming, adopsi, lalu juga memberikan dengan rekanan-rekanan shelter lain gitu, misalnya kayak ya minta bantuan, kita minta bisa kita lakukan, minta bantuan rekanan shelter, misalnya kayak bisa nggak bantu kita tampung 2 ekor di shelter A, 5 ekor di shelter B, 10 ekor di shelter C gitu, dengan nanti bagaimana kita saling membantu gitu. Terus juga digalakkan foster network-nya. Kalau dari saya sih itu untuk pertanyaan dari Dinda. Dokter Ana ada, silakan. Ya, terima kasih ya Dok Mary, sudah banyak yang dibahas. Mungkin satu hal juga yang mungkin harus lihat kenapa bisa jadi bermasalah overpopulasi di shelter. Apakah ada bermasalah memang kelebihan intake, atau mungkin ada yang satu hal yang belum dilakukan, itu macam sterilisasi di dalam shelternya. Itu satu hal mungkin juga harus diingatkan. Itu sangat penting. Ya, jangan ada yang beranak di dalam shelter yang kalian. Jadi itu antara mau sterilisasi. Kalau memang ada bermasalah budgetnya, mungkin fokus sterilisasi apa? Betina. Atau kalau nggak ada budgetnya atau harus tunggu budgetnya, bisa antara kelamin. Ya, biar nggak ada yang jadi ya beranak. Yang kedua juga yang saya paham ini sensitif sedikit yang topiknya di Indonesia, tapi sering juga kita harus dibahas dan itu masuk kesejahteraan hewan. Itu protokol euthanasia. Mungkin ada beberapa hewan di dalam shelter atau sebelum masuk ke shelter, lebih baiknya untuk dia, untuk jadi yang kita euthanasia.
padahal yang mungkin dengan hidup menderita karena mungkin penyakitnya sudah nggak bisa disembuh atau sudah tua dan memang nggak ada tempatnya yang cocok untuk dia. Kita itu satu hal, bukan saya mau bilang untuk mengkontrol populasi, tapi untuk satu hal untuk naik kesejahteraan di dalam shelter kami. Itu satu hal mungkin saya paham ini sensitif dan itu memang sejauh ini masih jarang dilakukan, tapi mungkin teman-teman juga tahu di shelter luar negeri itu sampai ada memang protokol lumayan kasar untuk kalau hewan ada lebih pada berapa minggu maupun sehat akan di-euthanize untuk mengurangi permasalahan overpopulasi. Semoga kita nggak sampai gitu ya. Itu memang saya membuka solusi paling terakhir. Tapi mungkin berapa hewan memang di dalam perawatan kita, apalagi mungkin itu hewan dengan penyakit sudah fatal atau sudah yang memang nggak bisa disembuh dan itu makan banyak budget juga. Itu untuk antara population management dan individu kesehatan kita harus balance ya. Satu hal lagi untuk mungkin mensupport atau yang membantu adopsi, ya pertama pasti kita stop intake. Kalau overpopulasi stop intake, mau nggak mau harus stop dulu. Harus yang dapat kontrol populasi dalam shelter dulu, baru boleh terima lagi. Mungkin satu ide lagi untuk naik adopsi. Mungkin berapa orang pengen adopsi tapi nggak mampu pakanan. Apakah mungkin kita bisa tetap keluarkan hewan dari shelter, tapi kita tetap support mungkin orangnya atau komunitas dengan pakan. Itu mungkin bisa membantu. Kedua mungkin juga mensupport masih dengan pengobatan, vaksin atau obat kutu cacing. Ya, jadi nggak semua orang di Indonesia mungkin mampu dengan adopsi total dari tanggung jawab 100%. Tapi untuk kurangin yang populasi, mungkin ada berapa level yang kita bisa bilang kita adopsikan keluar, tapi kita masih mensupport dengan pakan atau kesehatan. Iya, itu sebenarnya dari saya. Ya, itu. Baik. Terima kasih Dokter Ana. Jadi ya tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita perlu bagaimana salah satunya juga adalah stop intake dan juga mempertimbangkan manajemen populasinya dan juga individunya dan juga mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas hidupnya. Mungkin kita Dok Mika bisa minta izin mungkin kita beralih ke ini offline-nya. Dokter Nadira ini sudah raise hand. Gimana Dok? Ya, kita ke yang raise hand sekarang. Ke Dokter Nadira. Silakan Dokter Nadira. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang. Dok Mika, Dok Mary, Dok Ana. Aku mau nanya tapi mau nambahin dulu tadi sharing dari Ibu Davina. Kalau di Nata Satwa sekarang kita udah pakai aplikasi untuk database. Jadi di situ ada rekam medis sama ada biodata hewan-hewannya masing-masing. Ada kapan mereka terakhir divaksin, kapan divaksin selanjutnya, dan itu connect ke kalender. Jadi di kalendernya udah ada pengingatnya juga. Terus kapan terakhir obat cacing dan obat kutu, kayak gitu-gitu. Sama misalkan, jadi dulu kita masih pakai rekam medis yang bentuknya kertas. Cuman sekarang karena kita ada 2 tempat shelternya, jadi kalau misalkan lagi nanganin di shelter yang satunya, sedangkan rekam medisnya ada di shelter yang lain, kita nggak bisa langsung tulis dan nanti lupa segala macam. Akhirnya aku mutusin buat convert ke aplikasi yang bisa diakses di handphone aja supaya bisa banyak dari orang-orang yayasan semuanya bisa akses juga gitu. Terus di situ juga ada kalau misalkan kita kayak harus bawa hewannya ke shelter, harus bawa hewannya ke klinik, terus nanti dari klinik ada cek darah segala macam, kita juga bisa upload hasil cek darahnya ke dalam aplikasi itu gitu. Jadi semua database-nya udah ada di dalam aplikasi itu. Kayak gitu. Itu sih itu yang udah kita lakuin karena dari awal aku masuk ke Nata Satwa, persoalan database ini yang sebenarnya penting tapi belum tersistem dengan baik gitu. Jadi akhirnya kita bikin pakai aplikasi sekarang kayak gitu.
Itu sharingnya. Terus sama aku mau nanya juga, kalau misalkan protokol di shelter untuk kalau misalkan ada wabah virus tiba-tiba itu gimana? Kalau misalkan virusnya, terutama kalau yang virusnya itu tidak ada vaksinnya, kayak contohnya FIP atau FCOV atau FIP kayak gitu. Karena kemarin di shelter kami habis ada wabah itu gitu. Jadi bagaimana penanganannya? Apalagi FIP kan setahu aku dia itu datang dan bisa datang lagi gitu loh. Jadi dia recurrent, suatu hari nanti dia bisa si virusnya nanti bisa dorman tapi bisa kemudian hidup lagi dan bisa masuk ke fase infeksius lagi dan bisa nularin ke yang lain gitu. Jadi kayak penanganannya seperti apa? Apakah perlu dibikin fasilitas baru atau kayak gimana? Gitu aja sih, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nadira. Dokter Nadira, boleh dong di-share informasinya tadi yang aplikasi apa? Mungkin teman-teman shelter pengen tahu juga kan. Kalau tadi kan kalau kami saraninnya bisa dengan sederhana dengan pakai Google Sheets ya. Nah, kalau yang sedang dipakai ini aplikasi apa, Dok? Mungkin bisa di-share nih ke semua teman-teman peserta. Aku pakai aplikasinya AppSheet namanya. Dia memang kita masukin datanya segala macam itu memang bentuknya di Google Drive. Bisa dari Google Sheet, bisa dari Google Drive. Terus dia bentuknya kayak Excel gitu sih. Cuman dia nanti akan masuk ke aplikasi yang bisa diakses semua orangnya itu adalah di AppSheet namanya. Jadi kita tinggal login pakai email. Pakai email yayasan sama passwordnya yang itu yang kita bagiin, jadi orang aksesnya dari email sama password itu gitu. Cuman memang kita batasin cuma ke dalam orang yayasan aja yang bisa akses gitu, nggak terlalu luas. Oke, nanti mungkin bisa dibantu di chat box juga ya, Dok. Jadi teman-teman peserta bisa pakai juga alternatif penggunaan untuk membangun database teman-teman di shelter. Baik, ya, untuk pertanyaannya ya menarik sekali karena ini juga yang sering terjadi juga ya, apa yang terjadi mengenai bagaimana nih penanganan wabah penyakit yang ada di shelter kita, terutama misalnya penyakit-penyakit tertentu yang tidak ada vaksinasinya. Mungkin mau Dokter Ana dulu, lalu nanti saya juga ada saya ingin sampaikan. Mungkin Dokter Ana dulu, silakan. Jadi untuk awal mungkin dijelaskan, memang dulu ada beberapa yang sudah diskusi tentang yang hal apakah pas yang hewan masuk, apakah worst itu kita periksaan FIV atau FIV. Memang terakhir sekarang di shelter, dunia shelter yang sebenarnya ada standpoint-nya untuk tidak lakukan periksaan yang tesnya pas hewan masuk. Kenapa? Untuk FIV-nya biasa, memang itu ada di populasi dan itu stabil. Yang menular FIV-nya itu sebenarnya perutama karena kelahi atau mengkawinan. Jadi kalau kita jadi yang masukin hewan, perutama dia masuk karantina, kita pasti jelas cepat coba yang dikebiri atau di sterilisasi, biar kemudian nanti kalau kita gabung dia dengan hewan lain, nggak ada yang kurang risiko untuk kelahi atau untuk yang menularnya virus itu. Selainnya itu sebenarnya untuk dia yang menular risikonya cukup jarang kalau kita perhatikan yang rutinitas untuk sanitasi atau yang higienisnya, ya. FIV-nya jadi sebenarnya udah nggak terlalu gitu masalah untuk everyday life-nya. Biasa mereka kucing dengan FIV juga bisa cukup tua dengan mensupportnya pengobatan atau mensupportnya dengan hidup yang mungkin lumayan baik. Tapi kalau mungkin ada yang network yang foster atau network yang adopsi untuk mungkin kucing yang ada yang permasalahan khususnya, baiknya kalau ada itu opsi untuk kucing dengan itu, kita bilang dengan waiver diadopsikan keluar. Karena biasa FIV-nya mereka lebih sensitif stresnya, ya, mereka drop dan ada muncul penyakit macam-macam. Jadi itu bukan indikator untuk harus euthanize, no, tapi mungkin bisa keluarkan hewan itu ke orang yang mampu dan mau adopsi kucing itu. Biasa mereka hidup di single house atau apa yang house dengan hanya berapa kucingnya lebih baik. Kasus FIV-nya itu sebenarnya juga bermasalah, kita nggak bisa prediksi kapan itu muncul. Itu kan yang mutasi dari coronavirusnya, dan memang
risiko untuk mutasi itu memang di multi house ya, multi cat house atau yang di shelter memang lebih tinggi. Tapi nggak bisa hindari bilangnya kita yang buat apapun sebelumnya untuk nggak bisa jadi fitnya muncul di situ. Memang ada yang berapa tempatnya kelihatan berapa yang kasusnya, ada yang berapa shelter yang muncul fit lebih banyak ya. Tapi satu hal mungkin juga syukurlah sekarang ada sudah pengobatan ya untuk fit, maupun masih mahal, but ada sudah available. Jadi nowadays kita bisa bilang fitnya ada sudah bisa mulai di cure. Tapi kasus yang fitnya memang kalau jadi kucing di dalam shelter kita muncul dengan ada fit, jelas harus diisolasi karena yang kalau dia sudah kena kita nggak mau spread atau nggak mau menular ke yang hewan lain. Biasa juga tergantung budgetnya, apa mau di pengobatan atau memang kalau nggak mampu sering juga keputusannya mungkin untuk euthanasia. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Dok Ana. Sebenarnya apa yang tadi sudah di-cover ya. Jadi intinya apa yang kita lakukan jika kalau misalnya kita menghadapi situasi tersebut, apalagi ini FIP, yang bisa ya dilakukan yang jelas adalah isolasi. Dan kemudian kalau misalnya ada ketersediaan funding dan kita juga melihat kualitas hidupnya juga masih baik atau tidak baik, nah itu adalah pertimbangan yang bisa dilakukan. Apakah kita mau melanjutkan pengobatannya dengan cara misalnya kayak tadi kita menggunakan jaringan misalnya isolasi atau juga dipisahkan ke dalam keluar dari shelter lebih baik, dan juga menggunakan jaringan foster. Tapi jika tidak kita tidak melihat ada kualitas hidup yang membaik, tidak ada progres juga pada terapi gitu ya, dan juga ada resiko besar terhadap populasi yang ada di kucing, misalnya populasi kucing yang ada di shelter kita, maka kita juga perlu mempertimbangkan opsi untuk eutanasia. Jika itu memang itu perlu ada pertimbangan tersebut gitu, karena kita perlu memikirkan baik individunya tersebut yang terinfeksi dan juga resiko terhadap kesehatan dari populasi yang sudah ada di shelter kita gitu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya, karena kalau misalnya ada preventifnya kan itu memang akan lebih kita bisa lebih mudah dan juga lebih bisa jelas gitu, kita bisa mencegah dan mengobatinya apa begitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada vaksinasinya, tidak ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk melindungi community cats yang ada di komunitas dari populasi kucing atau anjing yang ada di dalam shelter kita. Nah, itu yang perlu kita take really deep consideration for the discussion sama dengan tim medis dan tim manajemen, perlu sangat-sangat deep talk untuk bagaimana pertimbangannya untuk melakukan atau melanjutkan terapi, atau juga mempertimbangkan opsi yang paling terakhir yang kita bisa sarankan, yaitu eutanasia untuk melindungi melindungi populasi dari kucing yang ada di dalam shelter. Mungkin dari kita sih seperti itu, Dok Nadira. Bagaimana? Sama tambahan Dok, kalau misalkan kayak pas kemarin ada wabah FIP itu kan saya juga konsul sama beberapa dokter hewan di klinik. Terus mereka bilang ini kan sifatnya recurrent, jadi mereka bisa si virus ini kalau misalkan nanti pas mereka lagi diare mungkin itu bisa jadi pas lagi fase mereka infeksiusnya lagi. Apakah perlu dibikin fasilitas sendiri untuk hewan yang memang sudah terkena FIP ini? Ya, FIP kalau maksudnya ya? Ya, FIP yang infectious peritonitis. Ya, yang tadi kita juga sarankan, yang jelas kan kalau mereka kita sudah tahu, udah teridentifikasi mereka FIP, ya saran kita memang tidak
jangan dicampur kembali ke lokasi ke kandang atau area awalnya mereka. Kemudian ya harus diisolasi lah, ya itu memang kalau memang ingin tetap maksudnya kayak membuat lokasi khusus untuk apa namanya kucing-kucing FIP ini, ya kita perlu bikin tempat yang khusus, terus juga terpisah dari wilayah area sehat di shelter kita, lalu juga perbedaan kita harus melakukan biosecurity yang tinggi ya di situ. Kalau bisa jauh dari lokasi yang sehat, mungkin kita bisa bikin agak lebih jauh atau berbeda lokasi gitu. Terus juga di tempat tersebut dilakukan biosecurity yang lebih tinggi gitu. Misalnya kayak misalnya kennel boy atau perawat itu terpisah peralatan kebersihannya, misalnya sapu, pel, bak untuk food bath juga terpisah, terus kita pakai APD juga terpisah, tidak boleh dipakai lanjut ke kandang yang lain gitu. Jadi terus juga diberi makan paling misalnya kayak kita alokasikan 1 apa 2 tergantung jumlah kucing yang ada di tempat yang sedang tersuspek atau sedang kita terapi FIP ini, ya hanya di situ saja, misalnya dia tidak berganti-ganti kandang atau area dari pemeliharaan gitu. Jadi benar-benar kita harus aware bahwa dengan apa ya, dengan resiko itu gitu, karena untuk supaya jadi apa ya, perawat atau tim medis juga tidak menjadi vomite dari si FIP ini kepada kucing yang sehat gitu di shelter ya. Seperti itu sih yang maksudnya yang kita bisa juga bisa kita saranin. Nah, Dokter Ana silakan. Ya, benar sudah. Jadi ya kalau memang ada kasus yang mungkin awalnya suggest kemudian dites, kalau sudah dites dan positifnya pasti disuruh isolasi. Dan dengan semua yang hal tersebut yang tadi Dr. Mary sudah jelaskan. Mungkin jawaban yang pertanyaan kedua dari chatnya itu jika mau adopt out kucing yang rescue, isi perjanjiannya seperti apa untuk menjamin kucingnya tidak di abuse, atau jika ternyata ada kejadiannya si adopter tidak bisa pelihara lagi, wajib balikin bukan dibuang. Di situ mungkin rekomendasi dari pengalaman kami, memang kita bikin sebelum adopsi cukup yang adoption questionnaire, kita bilang cukup lengkapnya. Di situ memang kita cek-ceknya apakah memang orang itu mampu dan serius untuk diadopsikan. Kemudian juga ada macam kayak surat perjaminan dengan kalau mau yang biar itu kelihatan formal itu pakai materai. Jadi orang itu betul kayak bikin kontrak untuk adopsikan. Jadi orang yang harus memang ambil yang serius. Kedua juga direkomendasi untuk nggak ada abuse atau bermasalahan mungkin masuk yang cek-ceknya tempat adopsi maupun sebelumnya atau sudah pasti sudah diadopsi, dicek tanpa ya informasi sebelumnya untuk mau perjanji yang mau kunjungan ke tempatnya. Di situ kita bisa lihat yang adopter dan kondisi hewan yang sudah diadopsi oke atau enggak. Memang menurut saya untuk yang kalau ada kejadian atau situasi yang hewan dulu yang diadopsikan keluar dari shelter atau dari yang perawatan kita ke orangnya, yang ada situasi orang nggak bisa perawat lagi, menurut saya bagusnya kita mau nggak mau kita terima balik. Padahal nanti ada risiko orang buang. Dan itu sudah kayaknya perjanjian kita ya, maupun hewan itu mungkin sudah diadopsi berapa minggu, berapa tahun, hewan tetap ada kayak tanggung jawab kita juga, karena itu hewan dari perawatan kita. Baik, terima kasih Dok Ana. Tapi mungkin ya. Gimana Dok? Halo? Sorry. Aman. Oh. Ya, mungkin satu hal lagi yang kalau ada hewan mungkin nggak diadopsi, yang sudah mau dibalikin, apakah bisa coba cepat cari yang adopter mungkin lewat macam aplikasi atau yang online promosi untuk adopsi, biar mungkin nggak masuk ke shelter lagi. Siap. Baik, mungkin karena ini ada Bu Karin. Nah, Bu Karin bisa sharing dari Jaan apa yang biasa dilakukan
bagaimana supaya meminimalisir resiko bahwa ada penyiksaan dari hewan gitu. Mungkin Bu Karin izin bisa menambahkan. Bu Karin silakan. Ya, hai, selamat pagi atau selamat siang. Aduh, ya ini saya mau menambahkan sedikit-sedikit aja ya. Mungkin banyak yang kami lakukan juga semua juga sudah melakukan ya. Jadi seperti isi adoption form, terus home survey, terus mungkin setelah itu semua sudah oke, terus mungkin ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan itu semua, ya. Ya mungkin kalau dari saya sih yang saya selalu lakukan apa namanya? Komunikasi awal itu sangat-sangat penting ya. Dan itu kalau bisa jangan seperti interrogation ya. Jadi lebih ke ngobrol santai gitu loh. Jadi kita tuh kalau misalnya kita chit-chat yang santai, kita akan mendapatkan banyak sekali informasi secara natural gitu loh. Dibanding kita tuh like we're interrogating gitu loh. Jadi dengan kita tuh we take the time to chit-chat ya, terus kita lihat apa pengalaman mereka apa, terus what happened to their previous pets, terus bagaimana segala macam gaya mereka memelihara hewan gitu. Kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari itu. Nah, kalau saya ya, kalau misalnya saya punya doubt ya, saya tidak akan kasih gitu loh. Jadi the feeling has to be good ya, the feeling has to be good. Kalau misalnya if the feeling is not good ya lebih baik jangan dikasih gitu loh. Karena itu kan udah it's a sign gitu loh, it's a sign. Jadi di jalan itu adopsi itu sangat penting ya karena bagaimanapun juga walaupun kita sangat mencintai setiap anjing dan kucing dan kuda yang ada di tempat kita, lebih baik at the end mereka diadopsi ya. Tapi jangan dipaksakan gitu. Kalau oke ya enggak gitu loh. Dan kalau misalnya kita tuh sudah menjalankan semua dan ada doubt ya, juga bisa ada semacam trial gitu. Itu doubt-nya kita harus lihat dulu. Kenapa kita ragu gitu. Kita ragu karena misalnya kita ragu apakah hewan yang dipilih cocok atau kita ragu keselamatannya atau bagaimana. Kalau misalnya udah menyangkut keselamatannya ya itu it's a big fat no gitu. Jadi lebih baik nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya ada keraguan yang lain yang tidak langsung membahayakan hewannya, ya itu masih bisa dicoba sambil dipantau gitu loh. Tapi always listen to your gut feeling. If your gut feeling says no, ya then no gitu loh. Just don't do it gitu loh. Dan ya itu you really have to take the time to get to know them gitu loh. Itu sih menurut saya dan ya thank God sih kita tuh lumayan ribet ya kalau misalnya mau adopsi dari Jan. Bukan lumayan, memang sangat ribet gitu loh. Tapi karena kita tuh ribet, itu mungkin 90% tuh atau mungkin 95% sukses gitu loh. Mau kita seribet apapun, there's always a risk ya. Risikonya tuh selalu ada gitu. Tapi I think it's worth taking karena yang 95% itu akan mendapatkan rumah yang family keluarga yang memang dia berhak punya gitu loh. Dan itu kan sebenarnya goal kita kan dari awal, kita rescue, kita rehab, dan kita ingin kasih dia kehidupan yang lebih baik gitu loh. Dan bagaimanapun juga di rumah, in most cases punya keluarga itu lebih baik gitu. Jadi itu advice saya sih, take your time, don't rush it. Harus banyak sekali komunikasi, listen to your gut feeling, dan jangan punya rasa nggak enak
untuk tolak gitu loh kalau memang tidak cocok gitu loh. Ya, it's okay kan, it's your animals gitu, you decide gitu. Jadi jangan pernah ragu. Dan mungkin kalau misalnya semua sudah misalnya sudah lancar, sudah diadopsi, ya apa sekali-sekali juga harus di itu ya, di tanpa apa ya, di stalking ya. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah punya hubungan yang baik, kita banyak komunikasi, kita juga selalu harus bilang bahwa we are always ready for you. Kalau misalnya ada apa-apa, you need advice, we are here for you to give advice. Kalau misalnya kita sudah punya hubungan yang baik, ya kalau misalnya kita sewaktu-waktu kita cek, misalnya si Blacky apa kabar gitu, atau gimana, ya itu pasti segala urusan akan lancar. Kalau misalnya dari awal calon adopternya tidak mau komunikasi, terus susah apa gimana ya itu menurut saya sudah tanda ya bahwa mungkin ke depannya juga jangan-jangan akan jadi tidak lancar gitu loh ya. So itu sih advice saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Karen. Ya, baik. Tadi mengenai pertanyaan adopsi, kalau misalnya kita bisa lanjut ya, Dok Mika, ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Ica Natasatwa. Kita jadikan satu aja jawabannya ya. Pertanyaannya, jumlah kucing maksimum di luas ruangan 50 meter persegi. 50 meter persegi, berapa luas yang dibutuhkan untuk per individu kucing? Lalu apakah hewan-hewan di shelter lebih baik dikandangi satu-satu atau diumbar bersama-sama? Karena melihat beberapa shelter di luar negeri, hewan berada di kandang masing-masing. Oke. Dok Ana, mau dijawab dahulu? Bisa, dan sebenarnya dua-dua pertanyaan bisa digabung ya. Untuk yang space yang minimum di kebutuhan per kucing, sebenarnya nggak ada yang general guideline, tapi ada sedikit, ya kalau baca-baca info sekitar satu kucing sebaiknya butuh sekitar 1,5 sampai 2 square meter kita bilang. Jadi kalau mungkin kita ambil 50 meteran persegi ya, itu jadi mungkin bisa bilang maksimal 25 hewan. Tapi itu nggak bisa bilang hanya dengan jumlah. Itu harus lihat lagi, tergantung yang kelompoknya cocok atau enggak. Nggak bisa kita gabung di area begitu, mungkin kucing atau anjing nggak ada yang cocok. Yang kedua juga mungkin bisa diingatkan, kucing yang agak suka yang climbing ya. Jadi kita mungkin dengan ruangan ada kecil, kita bisa sedikit membaiki fasilitas di dalam kalau kita kasih mungkin macam 3D yang tempat untuk climbing, untuk naik-naik, untuk resting area mungkin di atas. Jadi mereka bukan hanya nongkrong di lantai, tapi kita bisa main dan manfaatkan yang tempatnya luasnya ke atas juga. Ya, itu satu ide dari saya. Yang kedua mungkin karena itu hampir yang miripnya, apakah lebih baiknya di shelter yang hewan satu persatu di dalam kandang atau di bersama-sama. Nah ini lagi itu juga kalau di luar mungkin ada lihat foto ada yang terpisah-pisah. Sebenarnya bukan selalunya itu dimaunya. Sering itu bukan juga kandang. Kalau di luar negeri itu kita bilang macam enclosure atau yang ruangan kecil ya, ruangan untuk anjingnya biasa, tapi ada juga ruangan luar. Tapi sebenarnya kalau yang untuk anjingnya lebih baiknya kalau bisa dan dia cocok sama yang anjing lain, digabung mungkin antara grup kecil, karena anjing itu hewan sosial, butuh interaksi sama mungkin teman-teman untuk main atau apa. Jadi biasa mental health-nya jauh lebih baiknya kalau kita bisa gabung. Kalau di kucing itu ada sedikit tergantung. Ada yang kucing memang kalau mungkin dari kecil digabung bersama memang juga lebih cocok untuk hidup dalam grup. Atau kalau ada mungkin kucing yang memang masuk dalam kondisi sudah dewasa, suka lebih mandiri, mungkin dia lebih cocok memang ada kandang atau ruangan untuk dia sendiri. Itu sedikit ada sedikit individual. Baik, terima kasih. Ini saya mau share screen sedikit. Ini yang bisa dijadikan juga. Jadi ada namanya iCat Care ya. Di sini ini nanti ada kebaca ya icatcare.org. Nah, ini juga bisa tadi yang disebutkan juga ini area ini minimum requirement yang
perlu ada untuk masing-masing hewan. Maksudnya masing kucing misalnya terutama ya, karena dia butuh area yang dia bisa naik, untuk area dia bisa memanjat, terus juga jarak dari, kalau bisa dilihat di sini, jarak litter box atau tempat pasir kucing sama tempat makan itu harus terpisah dan agak jauh gitu. Dan tadi juga misalnya kalau kita bisa kalau kita bisa bikin seperti enclosure, jadi kita ada area bermain atau ini. Tapi kalau misalnya kita harus kandang perawatan misalnya, ya kita harus memastikan luas dari kandang perawatan yang kita sedang pakai ini individu per individu itu memiliki jarak yang cukup untuk memisahkan. Jadi tidak misalnya kayak kita nggak menaruh tempat makan di samping litter box gitu. Terus atau kita nggak ada tempat dia hiding box. Misalnya kayak kalau sebisa mungkin ada misalnya kayak kalau kita nggak bisa masukin hiding box, tapi tempat area yang setengah dari kandang itu kita bisa cover dengan handuk misalnya gitu, supaya dia ada tempat yang dia nggak ke-expose terus gitu sama ini. Jadi dia perlu hiding box di dalam area tinggalnya gitu. Kita sebenarnya paling mudah bisa masukin kardus gitu sih. Kucing senang banget kardus bekas apapun, kardus dog food, kayak cat food atau apalah, kita bisa masuk, yang kita bisa sesuaikan. Dan di situ bisa kita kasih alas, jadi dia bisa, kalau dia mau berinteraksi dia bisa berinteraksi, kalau dia lagi mau hiding dia bisa hiding. Jadi dia punya opsi di situ, itu di dalam area tinggalnya dia, kalau misalnya terpaksa harus di dalam kandang individu terbatas ya. Jadi kalau kita punya enclosure yang biasa kita pakai, kalau sharing pengalaman kita di Jaan di area kucing, kita bikinkan dari kayu papan triplex aja sederhana, dibikinkan beberapa tingkat gitu, tingkat elevasi ya istilahnya, tingkat elevasi. Terus kita bikinin box-box sederhana dari papan, jadi dia kucing di situ bisa masuk kalau misalnya mereka pengen masuk, atau mereka pengen menghindar, atau pengen mereka berinteraksi, jadi mereka punya keleluasaan seperti itu. Terus menambahkan sedikit juga sama seperti yang tadi Dok Ana sampaikan, bahwa kalau misalnya kebutuhan dari misalnya 50 meter persegi tadi itu ya, kalau 50 meter persegi idealnya misalnya kayak seperti itu, tapi kita perlu lihat besarkan badan kucing. Kadang ada yang kucingnya maksudnya tipe yang domestik biasa, ukurannya mungkin sekitar rata-rata kan 3-4 kilo yang dewasa gitu. Terus yang satu ternyata 6 kilo, ada yang tipe kucing jantan tapi yang agak gede karena dia ternyata ada dengan persilangan misalnya kayak dari Maine Coon, jadi bisa ada yang 8 kilo gitu misalnya. Nah itu kan juga jadi mempengaruhi kita jumlah kucing yang bisa masuk dalam area 50 meter persegi. Terus dari kita kalau saya yang bisa kita sharing juga, kita assess di sana gitu kan, ada monitoring round itu yang kita monitor setiap hari teman-teman, itu sambil melihat kayak misalnya ini cocok nggak cocok, malah dia di situ kok kelihatannya tambah stres, tambah dia nggak mau makan. Nah itu juga adalah consideration kalau kita mungkin itu terlalu over di dalam situ. Jadi kadang mungkin ada area 50 meter ternyata mungkin maksimum bagusnya kayak misalnya 10 ekor gitu. Atau ternyata malah justru 15 juga nggak apa-apa karena masih ada cukup. Kita lihat karena besaran kucing atau individu hewannya kecil-kecil gitu. Itu juga salah satu bisa jadi konsiderasi. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Mika. Mungkin saya bisa share satu foto juga, contohnya maksudnya saya apa yang bisa pakai untuk 3D yang di shelternya untuk mungkin naikin terutama ya kucing ya untuk bisa ruangan mungkin dimanfaatkan total. Jadi ini contoh satu shelternya ada di sini. Mungkin kelihatan di tengah dan di sebelahnya itu kayak tangga-tangga yang bisa mereka sampai naiknya. Terus yang kemudian di atas itu banyak yang kayak jalur jembatan, mereka bisa nongkrong di situ, bisa jalan. Itu jadi satu opsi mungkin untuk ruangan
yang ada yang bisa juga manfaatkan ke atas, ya. Satu hal lagi yang sudah disampaikan tadi sama Dok Mary, sangat penting kalau pakai kandang. Saya pengen untuk mungkin ingatkan teman-teman untuk pakai macam alasnya di bawah kalau pakai kandang, biar nggak hewan langsung duduk di kandang. Memang kita paham ada yang lebih repot untuk bersihin, tapi itu satu hal kecil yang sangat membantu untuk hewan merasa ada sedikit lebih aman. Mungkin kalau ada terbatas budgetnya, bisa lihat apa kardus yang setiap hari diganti atau macam yang donasi-donasi handuknya macam itu. Tapi itu hal kecil, tapi sering saya lihat kalau aku datang kemana-mana itu minimum itu nggak ada, dan kasihannya hewan duduk di atas kawat terus. Ya. Dari saya. Baik, terima kasih Dok Anne, Dr. Mary atas materinya hari ini. Kita ini ya close untuk pertanyaannya karena sudah pukul 12.17. Namun sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Silakan dibuka kameranya biar kelihatan wajah-wajahnya semua. Ada lagi nih yang mau buka. Nah, siapa lagi yang mau buka kamera? Silakan, saya tunggu sambil saya nyiapin. Sudah buka? Ya, tidak. Saya hitung. Oh, sambil tunggu. Ada lagi yang mau buka? Sudah, yang lainnya malu-malu ternyata. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. Saya dulu. Kita pakai 3 gaya ya. 3 gaya. Satu lagi Dok. Kok saya kurang cantik di situ. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara webinar pentingnya protokol dalam manajemen shelter. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita pagi ini, Dr. Mary, Dr. Anne, serta para peserta, para penggiat shelter dan dokter hewan semuanya. Baik, sampai ketemu dengan webinar selanjutnya. Nanti saya akan info di grup kapan akan ada webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Dr. Anne, semua teman-teman. Terima kasih ya atas kesempatannya. Udah kita boleh sharing bersama. Sampai jumpa di series selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye, makasih semua. Bye-bye.